Halo good friend, di video sebelumnya gue udah pernah bilang kan mau ngebahas cara membuat iklan lewat Google Ads. Nah, sekarang gue mau tepatin janji itu. Dan bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara buatnya, bisa cek di video sebelumnya. Untuk good friend yang belum nonton atau video-video yang tentang riset, tentang bikin akunnya, cek di channel ini. Lengkap semuanya. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, biasa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk dapat update video dari channel ini. Oke, seperti biasa, bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Indra Ismita di channel Indrayus. Sesuai judulnya, kali ini gue akan ngebahas cara membuat iklan di Google Ads. Gimana sih caranya? Rumit gak sih? Nah, gue bakal nunjukin pada good friend semuanya. Nggak pakai pusing, nggak pakai ribet. Kurang lebih sekitar 10-15 menit kita setting-setting jadi iklannya dan siap dapat orderan dan cuan dari Google Ads. Oke, kita langsung mulai aja, nggak perlu lama-lama lagi. Check it out. Oke good friend, kemarin kita sudah belajar cara top up saldo melalui GoPay. Nah ini sudah masuk ya, 1 kali 24 jam biasanya dari pihak Google Ads itu akan mengkonfirmasi ke kita. Jadi ya tinggal dicek aja di menu di sini, di menu alat dan setelan, kemudian pilih penagihan, klik ringkasan, nanti halaman interface-nya seperti ini. Yang tampil yang muncul yang ada 100.000 tadi. Oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat iklannya sehingga iklan kita tayang seperti, ntar saya contohkan ya. Misalnya ini iklan baju, coba kita lihat iklan baju anak. Nah, iklannya akan tampil seperti ini. Nah, studi kasus kita untuk pemasangan iklan hari ini itu di website peralatancamping.com. Kita akan coba apakah website ini di approve-nya berapa lama. Biasanya sih paling cepat itu 15 menit oleh pihak Google. Iklan kita akan tayang seperti ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama, klik tombol tanda plus yang ada di sini. Ini namanya klik campaign. Kita akan membuat kampanyenya. Campaign, kemudian pilih kampanye baru. Oke, di sini ada beberapa pilihan yang diberikan oleh pihak Google. Ada penjualan, ada prospek, ada traffic situs, ada pertimbangan produk, merek, dan lain-lain atau brand awareness. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari yang traffic situs. Karena rata-rata hampir semua internet marketing atau beberapa orang menjual produknya itu kebanyakan melalui websitenya. Nah, di sini kita akan memilih yang traffic situs. Kemudian pilih penelusuran. Kenapa saya pilih penelusuran? Karena google.com ini kita fungsinya di search. Jadi ketika orang mengetikkan kata kunci tertentu, iklan kita akan tampil seperti ini. Nah, di sini makanya kita bikin penelusuran. Nanti akan saya jelaskan juga untuk yang display ataupun discovery ataupun video. Yang sekarang kita akan berfokus bagaimana iklan kita itu tayang ada di halaman google.com yang bagian halaman page pertamanya paling atas. Oke, kita mulai ya. Klik penelusuran, kemudian ketik nama websitenya, pilih cara ingin mencapai sasaran. Kita ketikkan alamat situs kita. Yang ini bisa diabaikan saja ya teman-teman, langsung klik tombol lanjutkan. Nah, oke. Di sini kita akan membuat nama dari campaign kita.
nama campaign, dan kalau bisa itu antara yang kita jual produknya itu harus sama dengan websitenya. Ini lagi ngebahas apa sih ini gitu, lagi bahas jualan baju, lagi bahas jualan produk-produk kesehatan atau produk kecantikan, atau lagi jualan produk apa namanya indoor outdoor tentang olahraga sport. Nah ini harus lebih spesifik. Jadi antara nama campaign kemudian di sini ada nama apa namanya, nama grupnya, itu semuanya harus sama. Artinya si Google ini akan melihat, oh ini tahu gitu, ini lagi jualan produk apa sih gitu. Jadi lebih tertarget. Si Google itu akan memberikan calon-calon customer ke website kita. Oke, kita kasih nama campaignnya, misalnya ini saya kasih nama website peralatan camping campaign peralatan camping. Kemudian di sini ada jaringan penelusuran sama jaringan display. Nah, yang ada tanda contreng ini di unchecklist saja, karena iklan kita hanya tayang di seperti ini, hanya di google.com, belum di Google Display-nya. Google Display itu maksudnya gimana? Kalau teman-teman pernah ke kompas.com atau detik.com, di situ biasa kan ada beberapa iklan. Nah, itu contoh Google Display. Jadi ada integrasi kode antara Kompas dan Google dari situ, atau beberapa situs yang lain ya kayak detik.com atau vivanews.com, itu kebanyakan juga iklannya itu dari Google. Nah, di sini kemudian kita langkah selanjutnya, pilih ini, abaikan saja. Kemudian ini jadwal iklan, apakah sepanjang hari atau bisa kita atur di sini. Misalnya setiap hari dari kapan sampai kapan, atau dari Senin sampai Jumat misalnya nih, dari jam berapa sampai jam berapa iklan kita tayang. Misalnya kita akan buat dari pukul 9 pagi sampai pukul jam 9 malam. Artinya iklan kita akan tampil itu antara jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kemudian untuk lokasinya karena kita di negara Indonesia, dan ini juga kalau Indonesia, ini produk kita ini jualannya apakah seluruh Indonesia atau mau lebih spesifik, itu bisa diatur di Google Ads. Misalnya ini iklan saya ingin tayang di Jabodetabek. Nah, teman-teman tinggal pilih yang ini, masukkan lokasi lain. Kita akan coba ketikkan ya, misalnya Jakarta. Tinggal klik target. Oke, kemudian Depok. Bekasi. Tangerang. Nah, ini aja udah banyak good friend. Jumlah jangkauan ini udah 5 juta, 16 juta. Menurut saya udah cukup ya ini untuk kita melakukan testing. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia, jika ingin ditambahkan bahasa Inggris tinggal ditambahkan saja, nanti akan muncul di kolom sebelah sini. Oke. Segmen audiensnya. Nah, segmen audiens ini kita bisa lebih atur lagi nih. Orangnya yang tinggal di Jabodetabek, yang sukanya suka apa nih? Suka tentang bisnis, apa suka tentang camping, suka tentang olahraga, itu bisa diatur lagi di sini gitu. Minatnya ya, apa minat dan kebiasaan mereka ini bisa diatur. Misalnya coba kita cari di sini gaya hidup dan hobi. Ya, hidup dan hobinya misalnya fotografer, kan ini berhubungan dengan aktivitas di luar nih. Ini bisa kita coba contreng yang ini ya. Kemudian oke, ini untuk gaya hidup, makanan. Nah, ini olahraga dan kebugaran. Government bisa pilih yang ini dan ini. Jadi lebih difilter lagi gitu orang-orangnya yang akan melihat iklan kita. Oke ya, ini tetapkan anggaran harian rata-rata untuk kampanye ini. Nah, misalnya kita bikin anggaran iklan kita per harinya misalnya 25.000. Biddingnya ini saya sarankan tetap seperti ini aja, jangan diutak-atik dulu, karena kalau untuk bermain konversi atau yang lainnya nanti akan saya jelaskan di video yang lain.
Jadi kita akan tahu tuh setiap penjualan kita itu berapa, itu nanti ada di konversi, itu nanti akan saya setting karena hubungannya ada dengan Google Tag Manager, Google Remarketing. Bagi teman-teman yang belum paham tentang Google Tag Manager, bisa lihat di video saya di channel ini tentang Google Tag Manager. Oke, yang ini tetap aja klik karena nanti kita targetnya orang yang akan mengklik iklan seperti ini gitu. Oke ya. Kemudian extension. Nah, extension ini misalnya ingin menambahkan nomor telepon atau teks yang ada di mana di halaman website kita, misalnya tentang blognya atau katalognya gitu. Itu bisa kita atur juga di sini. Artinya lebih menjelaskan ke calon audiens kita. Ini targetnya kemana sih? Link iklan ini targetnya kemana? Nah, ini bisa diatur di Google Ads. Tapi ini saya biarin dulu ya, frame. Jadi saya akan tambahkan nomor telepon aja. Jadi kenapa nomor telepon? Karena menurut saya ketika orang melihat iklan, kemudian ada nomor telepon kita, kan ada beberapa orang yang klik, ada beberapa orang juga kan lihat, oh ini ada nomor teleponnya nih, gitu. Artinya ketika dia menghubungi tanpa mengklik iklan kita itu nggak kena charge gitu dari Google Ads. Jadi itu menghemat biaya iklan kita di Google Ads. Misalnya kita akan masukkan nomor handphone saya, mungkin di video ini akan saya blur ya nomornya ya. Di video ini saya akan blur untuk nomor saya. Kemudian klik simpan. Oke, extension ini bisa ditambahkan nanti. Oke, kemudian ini ada ekstensi iklan, promosi, harga, aplikasi. Ini abaikan saja ya. Langsung klik simpan dan lanjutkan ke tahap 2, yaitu membuat grup iklannya. Grup iklannya itu harus sama dengan nama kampanyenya. Nah, tadi kan nama kampanyenya peralatan camping. Nah, kita bikin namanya grupnya grup peralatan camping. Grup peralatan camping. Ini udah dikasih suggestion sama pihak Google. Apakah kita ingin memasukkan kata kunci yang ada di sini, atau kita ingin mencari kata kunci sini melalui keyword planner. Nah, bagaimana cara mencari kata kunci melalui keyword planner? Di video saya sudah jelaskan di channel saya bagaimana cara riset keyword. Nah, teman-teman bisa lihat di situ karena pasti ada hubungannya. Keyword yang akan dipilih itu dimasukkan di sini. Dan ini sistem otomatis ya, kalau yang ini bukan saya yang cari, tapi suggestion dari pihak Google. Oke. Kalau nama grupnya udah, grup itu bisa dibikin 2 ya, misalnya grup peralatan camping, misalnya grup apalagi itu bisa dibikin banyak di Google Ads. Kita akan bikin satu grup dulu, nanti kita atur lagi setelah lihat testingnya, apakah kita akan menambah grup kemudian dengan materi iklan yang berbeda, atau cukup satu grup tapi iklannya lebih dari satu materi iklannya. Oke, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Oke, nama iklannya apa, judulnya apa. Ini sudah dibantu ya sama pihak Google untuk headline-nya yang bagus, yang seperti apa sih gitu. Nah, di sini kita akan bikin. Coba kita akan cari ide, ada nggak sih yang bikin iklan peralatan camping? Ternyata nggak ada ya. Artinya menurut saya ini bisa niche market banget. Kita akan menguasai pasar yang ada di atas ini jika kita menggunakan iklan Google Ads. Karena di sini yang muncul hanya di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Jadi artinya kita masih mampu bersaing untuk market ini. Oke, kita akan buat materi iklannya, misalnya judulnya peralatan camping.
Oke, ini skornya, performanya kita akan bisa lihat. Oh, ini masih buruk ya. Kita akan tambahkan lagi Getrend. Sekarang judulnya kita coba bikin lagi. Ini sudah direkomendasi kita alat. Peralatan hiking. Nanti iklannya akan berubah-ubah tergantung dari Google yang akan yang akan buat apa namanya, membuat headline-nya. Jadi setiap pengunjung atau setiap audiens itu kemungkinan bisa beda-beda melihat headline-nya, headline yang ada di sini, judul. Kita tambahkan free ongkir. Oke, sekarang kita akan tambahkan judulnya. Misalnya ini gimana? Toko camping dan hiking terpercaya, gratis ongkir. Misalnya, gratis ongkir. Kemudian tambahkan URL-nya. URL udah ada di sini ya, good friend. URL finalnya udah di sini, artinya ketika orang mengklik iklan ini sudah muncul di sini. Ini juga udah muncul peralatan camping.com, atau jika ingin ditambahkan juga bisa di sini. Tambahkan deskripsi, tambahkan judul. Oke, ini udah. Untuk tambahkan apa namanya, tambahkan deskripsi juga bisa ya. Mau ditambahin apa lagi nih deskripsinya di sini? Ini gratis ongkir, toko camping hiking terpercaya, alat makan camping, nomor 1 di Indonesia, Murmer. Oke, kita bikin deskripsinya 3 aja ya. Kita akan lakukan testing. Artinya di sini good friend bisa dicoba nih untuk buat beberapa copywriting atau deskripsi dari iklannya. Ini cuma ide yang artinya berhubungan dengan judulnya, keywordnya, kemudian deskripsi atau isi iklannya. Oke, sekarang kita klik selesai, simpan dan lanjutkan. Oke, simpan dan lanjutkan saja ya. Nanti akan ditinjau oleh pihak apa? Pihak Google. Ini ada kampanyenya tidak dapat ditayangkan sampai masalah ini diatasi ya. Jika muncul kalimat tanda merah seperti ini, kita harus cari tahu di mana sih yang kurang. Apakah kurang deskripsinya, apakah kurang keywordnya, ataukah dari dana yang harus kita habiskan dalam satu hari itu masih diterima nggak sama pihak Google, maksudnya budgetingnya gitu, apakah kekecilan 25.000 atau harus dinaikkan kembali. Di sini kan kita lihat nih, kemungkinan tidak ada traffic, Anda dapat meningkatkan jangkauan dengan memperluas penargetan lokasi atau mengubah setelah kampanye ini. Oke, coba kita lihat ya, kita perbaikinya di mana. Oke, penarget kampanye Anda mungkin buat apa? Kita coba aja ya seluruh Indonesia. Bikin ada di sini. Kemudian ininya 25.000. Kita akan tes apakah masih muncul tanda merahnya. Simpan dan lanjutkan. Nah, oke, sudah muncul seperti ini. Ini contoh tampilan iklan kita yang akan tayang di Google. Toko camping dan hiking terpercaya, gratis ongkir. Nah, tinggal hubungi nanti muncul nomor teleponnya, dan ini ketika ada audiens atau pengunjung mengklik iklan kita langsung masuk ke halaman website ini. Oke.
ini aja ya tutorial cara bagaimana kita membuat iklan di Google Ads. Untuk memperbaiki ini tinggal sedikit kemungkinan tidak terlalu riset setelah penargetan untuk mengatasi ini. Oke, ini kata kuncinya ini teman-teman bisa masukin ya teman-teman. Jadi jika keywordnya dirasa kurang, itu tinggal ditambahkan lagi di keyword planner. Tinggal masuk ke alat dan setelan, keyword planner. Kita akan coba cek ya. Kita akan masukkan seluruh keyword yang ada di sini. Jika dirasa kemungkinan kurang nih, oh rupanya nggak ada, jarang yang cari nih tentang barang-barang yang peralatan camping untuk saat ini gitu. Nah, tinggal ditambahkan aja keyword penargetannya apa, dan tinggal dimasukkan di kolom tadi yang ketika buat iklan kan ada keyword-keyword tuh yang saya bilang tadi otomatis. Nah, tinggal ditambahkan di situ. Nah, di sini good friend. Tinggal ditambahkan saja keyword-keywordnya. Misalnya camping, hiking. Sudah masuknya itu simpan. Kita klik publish dulu ya. Nanti kita akan lihat iklan ini di approve atau enggak. Jika penargetannya kurang atau misalnya yang lihatnya kurang, yang visitnya kurang, itu kita tinggal tambahkan kata kunci. Di sini kita bisa tambahkan nanti kata kunci. Ada yang mau dihapus ataupun ada yang ditambah. Tinggal ditambahkan di sini good friend. Atau dibikin grup iklan yang terbaru. Ini misalnya grup peralatan camping 1, kita bikin grup peralatan camping 2. Nah, di sini udah ada statusnya valid, kemudian ini ada pilihan pencocokannya mau prase, percis banget, luas atau prase. Nah, ini perbedaannya maksudnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Tapi di sini saya akan kasih tahu dulu kan cara buat iklannya seperti apa. Kemudian kita tinggal tunggu approve dari pihak Google. Kurang lebih sih biasanya sih paling cepat 15 menit iklan kita itu udah tayang good friend. Oke, mungkin ini aja ya tutorial cara membuat iklan melalui Google Ads, dan kita akan bagaimana cara memfilter, evaluasi dari hasil iklan kita. Oke, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Bye bye. Oke good friend, itu ya cara buat iklan di Google Ads. Semoga good friend paham dan bisa mengaplikasikannya ke bisnis good friend. Nanti saya akan bikin tutorial conversion, kita akan analisis, kita akan ini keywordnya bagus apa enggak, mana yang dibuang, mana yang ditambahkan. Oke, nantikan video-video dari channel ini. Bagi good friend yang merasa video ini bermanfaat, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kalau ada yang masih kurang pas, dan ada yang ya, ini bagus sih, kok begini sih, kok begini, silahkan aja komen di kolom komentar. Segitu aja dari gue, Indra Smita, dan biasa di belakang kamera ada Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.